Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakat wa bi 'aunihi wa tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin wa imamil nabiyyin habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para imam kita, alim ulama kita, jadi tahu jauh pandai, tokoh masyarakat, bapak ibu-ibu, ibu kandung, pakeh rumah tangga, pemuda-pemudi, umumnya kaum muslimin dan muslimah yang hadir pada halal malam ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali kita mengucapkan sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hujan turun. Jadi kan perlu jaga apa doa Nabi ketika hujan turun membasahi bumi, supaya hujan tidak menimbulkan bencana dan bahaya. Doanya singkat Bapak Ibu, ikuti dalam hati. Mudah-mudahan dengan membaca doa ini kita telah mengamalkan sunnah Rasulullah SAW di saat hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya pakai shad, Allahumma shayyiban nafi'a. Itu saja doanya Pak. Ya Allah, jadikanlah hujan yang Engkau turunkan ini membawa manfaat kepada kami. Sebahagian Nagowi yang ada di Sumatera Barat ini Bapak Ibu, ada yang dilanda oleh banjir berkali-kali. Sudahlah datang sudah kalau banjir yang datang ini ada di Sumatera Barat. Makanya kita bersyukur kepada Allah dari hujan yang mengakibatkan bencana bagi kehidupan manusia. Kalau hujan tak siap, Dubai, kota yang sangat indah dan maju di dunia, direndam oleh banjir yang sangat dahsyat yang telah tenggelam. Ya, tidak sedikit yang telah menjadi korban. Maka dulu Bapak Ibu, pernah suatu ketika Nabi menyampaikan khutbah Jumat. Lalu datang seseorang dari pintu arah rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang tiba pun tak kenal sahabat Nabi. Nabi sedang berkhutbah di mimbar. Sudah orang yang tak dikenal pun datang. Tiba-tiba dia menyampaikan, "Wa qata'atis subul." Ya Rasulullah, telah binasa harta benda dan jalan-jalan telah putus. Tolong minta doa untuk minta hujan Bapak. Hadis sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata? Nyapa awak anak kasawah, yang lain sawah yang tak dicukul, awak akan membaca, ya. Kok bodi mungkin lagi di segaan, tahu-tahu hujan tak turun. Baca doa. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Maka kece Anas bin Malik radhiyallahu anhu langsung langit Madinah dari pintu yang sama. Pintu pun disebut dalam hadis itu nahwi daril qada, arah rumah-rumah bin Khattab. Jadi rumah-rumah itu pun tak jauh dari Masjid Nabawi. Dari pintunya masuk, tapi orangnya tak dikenal. Apa ceknya ke Nabi? Ya Rasulullah,
halakatil amwalu wa qata'atis subul. Ya Rasulullah, lah binasu orang tua kami lah tidaklah sangat lama sampai hujan. Bahkan kata ulama hadis ketika itu dikisahkan sampai unta pun lagi di Madinah saking bawahnya hujan. Maka cukup ya Rasulullah Allah. Maka Nabi kembali mengangkat tangannya. Nah doa inilah yang diamalkan oleh para jari. Kita kami dan di hati kami dimulai. Pindahkanlah ke dataran-dataran tinggi yang bersam tandus kepada tumbuh-tumbuhan yang lain yang membutuhkan air. Barulah sudah turun kondisi hujan dalam ini. Nah, makanya Bapak Ibu, sebenarnya dalam Islam itu sudah cukup panduan untuk kita. Nah, kalau hujan turun dari doanya Allahumma shayyiban nafi'an alladzi tashrabun. Pernahkah kamu wahai manusia merenungi sejenak air yang kita minum kuali kok kena menunung seketika? Kami kata Allah yang menurunkan hujan hanya Allah Subhanahu wa taala. Hujan itu berubah rasanya menjadi asin. Masih saja hujan pula, maka manusia tentu hilang sumber kehidupannya. Makanya Bapak Ibu di awal-awal terus tak mengajar dari waktu yang sudah dalam, mari karena orang beriman dengan syukur itulah jiwanya akan terteram. Dengan ibadah ulangan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berkahnya acara kita bersama-sama awak ikhlaskan niat awak sampai acara sudah menjadi amal ibadah untuk kita bersama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa ini juga? Yang 9 lewat. Kalau lawannya Ustaz Korea itu saja ya. Jadi awak mengucapkan banyak terima kasih kepada imam kita, kepada pengurus lorong kita yang mengundang kami kemari. Karena alhamdulillah menjadi bahagian dari kita bersama di lorong dari Tiongkok. Oke, simpang besar. Pada singgah-singgah dari sini. Oke, ngopi dan sedikit insyaAllah. Kepada TT Juni, kepada Bapak, Mama, mudah-mudahan silaturahmi kita selalu bisa kita jaga dan kita pupuk bersama-sama. Jadi ini kalau saja orang kita ya, enggak? Dia boleh singgah tuh bom. Dia boleh singgah situ. Jadi dengan penuh kerendahan hati sebagai warga Maulana sekian, pada juga dulu kita dari semua kelompok silaturahmi kita. Mudah-mudahan anak kita di situ tidak hebat. Setelah sampai undangan tuan, oke, jangan disuruh Ustaz, terus tak mau sabar-sabar tinggal ya. Nah santai-santai itu bisa ayo. Kita tunggu nanti hubungan kita. Apa menyampaikan tentang halal bihalal. Jika Aju menyampaikan apa boleh keistimewaan untuknya Allah halal bihalal mereka. Apa dek ni mama awak, guru-guru awak, ulama-ulama awak, hukum biya-biya awak menggalakkan, mengajak, menginginkan supaya awak kau minimal sekali setahun berhalal bihalal atau bersilaturahmi pada kita. Leko ada Nabi mai bawa mereka, menunggu awak mereka. Apa boleh untuk awak? Kadang setengah awak kan mengejek. Kenapa halal bihalal tak boleh Nabi? Itu salah kodam. Nah ini Ustaz ingin menyampaikan di awal ceramah itu Bapak Ibu, apa hikmah keuntungan dapat dakwah leko ada Nabi mensyariatkan perkara yang sangat mulia yang tahun ke tahun kita jumpa dulu suku cari aku juga ucapnya kami dulu itu akan bertemu setelah wahid kemudian pengarah dari imam dari tausiah agama itu doa dan itu menjadi tradisi budaya awak yang sebenarnya sunnah Nabi yang disingkat
ciptakan rahim, kasih sayang, ya. Sebelum dibagi ke hati-hati awak, nyumbunglah dari Allah sifat kau. Hadis qudsi, ya rahim, inni khalaqtuki wa syaqqaqtu ismaki min ismi, kata Allah. Wahai rahim yang penyayang tadi, awak kau kan lagi Allah sifat penyayang, ya. Kalaulah hilang sifat penyayang, maka di situ akan timbul permusuhan, bahkan saling bunuh-bunuh. Dia rasa impor tadilah awak tu bisa bersama, bisa bertetangga elok-elok, bisa berbagi, bisa peduli, bisa saling tolong-menolong, karena ada sifat penyayang. Siapa yang bagi sifat penyayang ke hati awak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika sifat rahim tadi diciptakan, maka Allah menyebutnya, memanggilnya, wahai rahim, sesungguhnya aku menjadikan engkau dan mengambil namamu dari namaku, kata Allah. Kan itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Sakit doa silam doa ini sehat. Boleh anaknya akikah anaknya, atau ada kematian atau takziah, Bismillahirrahmanirrahim. Siapa dalam rumah wujud itu, kata Allah, maka akan kusambungkan dengan kasih sayangku. Dan Allah mintakan kasih sayang Allah. Salat awal 5 waktu saya semalam, Rabbirli, sudah tahu ya? Warham, ya Allah amat oleh amal ibadahnya. Kemudian sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak dijamin. Siapa yang menyambungmu, maka kusambungkan dengan rahmatku. Dan siapa yang memutuskanmu, memutuskan tali silaturahmi kasih sayangku. Ustaz bertanya, yang waktu itu dari kasih sayang Allah. Kalau Allah benci bongi kawan, tentulah marano celaka di awak. Tapi kalau Allah sayang kawan, insya Allah pasti kehidupan awak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi supaya tersambung awak dengan kasih sayang Allah, sambung pululah tali silaturahmi. Itulah yang diimbau oleh alim ulama ini, mama awak kata mungkin dia awak tak kasih rumah ke rumah sadonya, dek kesibukan, dek pekerjaan, dek ekonomi awak. Mungkin tak tolong dia awak satu rumah yang ada di semua rumah, awak silam mungkin dek awak tua awak, tak tolong dek tenaga awak. Tapi kalau dah datang awak kasih uang tak sekali setahun, sekali 6 bulan, halal bihalal awak pada kini, tentulah terjalin silaturahim bersama-sama awak di seluruh rumah. Kalau dah tersambung silaturahim di antara awak, dipastikan Allah mencintai, merahmati dan menyayangi kita sebagai hamba-Nya. Kedua, sesudah Allah menyayangi awak, mencintai awak, mengasihi awak, Allah berkahi usaha, rezeki, kehidupan, ekonomi, bisnis, pekerjaan awak. Kan macam-macam kehidupan awak kan. Ada yang bertani sangat mulia, ada yang berdagang sangat mulia, ada yang pegawai sangat mulia. Supaya usaha sumber ekonomi kehidupan awak berkah, maka sambunglah tali silaturahim. Kalau bangun hari ini ada, bangun mau ada, kau gak sehat ada dosa. Soalnya kalau kita yang mau terbukti kok pada mami, ada satu. Setelah bertanya Ustaz, kami tadi dinas tadi dari jam berapa? Jam 9 malam sampai pagi. Ini berapa kita alam di bangunan? Dah, walaupun piti banyak di situ. Ya, di Bangladesh ini banyak piti, boleh mau gaji di situ, mau pay utang di situ. Tapi dari silaturahim kita ini bapak ibu pasal pok kita. Tak waktu jadi nabi. Siapa yang rajin silaturahim ditambah kesempatan. Cobalah cari bapak ibu, uang yang rajin silaturahim selalu ada banyak kemudahan dalam kehidupannya. Rajinlah silaturahim. Yang ketiga, Allah panjangkan umurnya. Dan juga awak sampai mati pada lapek.
yang lagi kalau itu normal tuh, ya, dia pasti minta umur panjang ke Tuhan, ya kan? Ya Allah, panjangkanlah umur kami, ya. Kalau Ustaz boleh bertanya, awak minta panjang umur, bapak tahu kalau minta. Sedangkan 10 tahun ini kalau boleh, kau adalah terus kalau 1000 tahun berapa kali soto pemilu di sana? Coba dah. Kamu pagi tadi kamu kasok kakak abah awak yang paling tua. Jadi ayah awak dari pihak abah awak tu, kalau itu pengurus hati ni boleh kasok saya yang urus tu. Kakak yang paling tua sama bapak dan abah awak tu, dan ayah awak tu tadi dimakamkan. Malam tadi meninggalnya. Umurnya 98 tahun. Kalau mengecek ramai-ramai tak ada beliau beliau. Awak tanya beliau, Pak Tua, kalau ni nak beritahu ni apa yang apa kunci tu Pak Tua di sana pun ibu tu. Kalau kamu tak selalu berapa tahun, ada salah apa juga. Kalau tu itu nak tu. Nak lain itu 98 adalah. Nak itu 98 tahun adalah. Tapi sakit pinggang Ustaz, ya kan? Aku tidak ada terima dari lain merepotkan anak cucu, ya. Tapi ya Allah panjangkan umur kami ya Allah. Nah, ya setuju kita? Ada kan nanti minta panjang umur kan berhasil. Tujuh tak boleh berapa tahun nak minta ada boleh. Ikut nanti malaikat berapa tahun nak minta. Ada boleh panjang aja berarti kan tak kematian. Jadi cewek Pak Tua, salah satunya Bapak Ibu selalu berusaha menjaga silaturahim. Umur panjang dalam hadis ini tidak selalu hidup lama. Tapi walaupun mungkin umurnya cuma 60-50 tahun, nama baiknya selalu dikenang sepanjang masa. Jadi berkah umurnya. Ya, ini dalam mulai contoh siapa? Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i adalah salah seorang ulama terkenal rujukan dalam ilmu fikih, yaitu Imam An-Nawawi. Umurnya cuma 40 tahun lebih sampai. Ada. Ya. 40 tahun lebih ini tidak ada orang yang mengaji duduk yang tak kenal dengan Imam Syafi'i. Kitabnya banyak. Al-Qur'an banyak sekali. Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi hidup hanya 40 tahun, tapi dikenal sepanjang masa karena umurnya berkah. Jadi kalau rajin silaturahim, dia akan dikenal sepanjang waktu. Walaupun ada kesusahan, kesulitan yang awak datang. Dia mama kalau dah hujan tak mana hari dia tetap menaju kabar keadaan awak. Silaturahim. Ketiga baru pertama apa tadi? Disayangi oleh Allah. Yang kedua, dimudahkan rezekinya. Yang ketiga, dipanjangkan atau diberkahi umurnya. Itu pahala silaturahim. Ul ikhwani yuzilul ahzana. Ulang sekali. Liqa'ul ikhwani yuzilul ahzana. Silaturahim tersebut jeung sana jeung karib kerabat jeung kawan kanti akan menghilangkan rasa sedih dan gundah gulana. Kau hikmah yang kompet, orang yang rajin silaturahim cerah wajahnya, bahagia perasaannya, tentram dan tenang siro-kironya. Coba lihat. Orang yang monok rumah, malis silaturahim, tak ada bergaul di masyarakat, biasanya agak pusing bangunnya. Ya, dan Umar, uang kalau rajin silaturahim, masuk jokai kerabat, tetangga, kawan kanti di sana, oleh kini halang-halang, maka akan hilang rasa gelisah dan sedihnya. Semua kata dia Ustaz. Di rumah tadi kita mungkin ada pikiran agak lemah ya. Kemudian lagi lah. Ada orang yang berdoa, ya Allah ambil tapi bukan baru.
Tapi ada dulu yang berdoa pada hari saya Allah sampai. Jadi doa itu malah itu kadang di angkasa. Yang meminta doa ke copet datang bulan baru itu nilai rutin gaji ke bulan baru ini pada jam ini. Tapi orang berdoa supaya lambat datang bulan baru siapa yang saya? Tidak tak lebihnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, awak kadang jalan balik ya, silaturahim. Kadang belum sampai jam 1 ya. Silaturahim ke Bapak Ibu bahagia itu. Nampaknya awak ada tetangga silaturahim. Sudah tauhid. Orang yang rajin silaturahim hidupnya akan bahagia. Orang yang rajin silaturahim pikirannya akan tenteram dan tenang. Orang yang rajin silaturahim akan jauh dari rasa sedih dan gelisah. Apa buat? Saya setengah jam sekian kalau lebih saya. Oke, kalau boleh semua ya ini. Siapa hikmah silaturahim? Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dimudahkan pintu rizkinya oleh Allah. Yang ketiga, diberkahi dan dipanjangkan umurnya. Yang keempat, Allah berikan ketenteraman hidup dan kebahagiaan ke dalam hati dan sanubarinya. Itu orang yang rajin silaturahim. Yang kelima, apa hikmah silaturahim? Orang yang rajin silaturahim, insya Allah akan dilebihkan kesehatannya oleh Allah. Ya, akan dilebihkan kekuatan dan tenaganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu yang disebutkan lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada berdoa sama-sama dan sampai tidak diambilkan. Ya, karena ketalan nanti kampanye untuk supaya tahu. Ada Ustaz Tutup jawab hadis Nabi. Ada satu pesan Nabi ketika pertama sampai ke Madinah. Nabi awak di Mekah itu mendakwakan 30 tahun. Bukan kelahiran beliau. Tapi karena banyak musuh menghina, mencaci, memaki, menyiksa para sahabat, pada rupa bentuk wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alim itu saya langsung tahu dan menyimpulkan, sebarkanlah salam di antara kami. Jadi supaya hati waktu roket, silaturahim waktu tak jago, bacaan solat awal yang tak boleh tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kemudian assalamualaikum kami. Baik itu model politiknya assalamualaikum sampai dalam solat menjadi satu di antara bacaan kita. Jadi Bapak Ibu, awak budayakanlah menebarkan salam. Termasuk pejabat tangan Paibo, makanya Gaza Palestina diserang oleh Zionis Yahudi. Apa kata Nabi? Salamu sampai kalau dari lopek. Makanya kalau ada orang mulut tangan kawat tu kan, dia tak tahu solat dia. Mesin politik pertama. Ini apa soalnya Lisa? Ayolah lampang kalangi wadah ya Pak. Lihat beliau dia. Apa dia tak mau dia? Karena di situ ditebarkan salam kedamaian. Yang kedua, apa pesan Nabi tetangga? Berbagi makanan itu sudah Nabi, dan itu yang diperintahkan oleh Nabi pertama menginjakkan kaki di Madinah. Makanya orang Madinah itu makmur kehidupan rajin pasti doa makanan. Yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ketika orang sedang lolok, maka tersintak jagolah engkau dan ambillah wudu, solat tahajud, solat malam lah, disaya kamu pasti masuk surga dengan selamat. Nah, komplek kita bawa balik deh. Pertama apa? Menebarkan salam. Kedua, nyambung silaturahim. Yang ketiga, berbagi makanan. Yang keempat, solat malam. Itu saja Bapak Ibu ceramah kita. Lah sajak dari tadi. Dah duduk togak Ustaz dari tadi. Ya. Cuma kau diminta kursi tadi. Mudah-mudahan kita dicorongkan tiangga selalu
dilimpahkan berkah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi kesehatan, dimudahkan urusan awak, apabila sakit diberikan ketabahan dan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Dan awak dijauhkan gantian kau, mudah-mudahan bisa siap Pak Ayam bisa berciang Pak Basim. Kalau sama menurut, Bukit sama Mandaki, dan Boek sama Kabahu, dan Ringan sama Kadari, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita bersama. Itu saja Bapak Ibu. Kalau jauh kali tersinggung betul, tolong berikan kami maaf seluas-luasnya. Karena kita sebagai manusia biasa tak luput dari kelemahan dan kekhilapan. Yang benar sudah pasti datang dari Allah. Mudah-mudahan menjadi bekal untuk kehidupan kita. Aku lupa lihat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.